Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di konten YouTube Cipta Saran Cendekia. Tentunya bersama saya Vianda Ramatika sebagai pembawa acara di konten kali ini di program podcast Vokasi dalam Podcast, dan kita akan mengulas seputar program yang cukup banyak diminati Bapak Ibu guru atau tenaga pendidik ya. Tentunya pada program guru magang atau sekarang kita sebut sebagai magang industri. Oke, tentunya saya nggak sendirian teman-teman ya. Saya bakal ditemenin oleh narasumber saya yang sangat luar biasa, dan kita langsung aja kenalan dengan narasumber saya. Ya baiklah, perkenalkan nama saya Fahmi Nur Aziz, biasa dipanggil Fahmi. Saya berasal dari SMK Negeri Senduro, Lumajang. Saya di Senduro mengampu mata pelajaran produktif akuntansi dan keuangan lembaga. Oke, nah teman-teman, jadi Bapak Fahmi ya Pak ya? Oke, adik-adik di sana biasa panggil Pak Fahmi gitu ya? Iya, biar lebih akrab Pak Fahmi aja. Oke, nah SMK Negeri Senduro ini sudah sudah lama bekerja sama dengan Cipta Saran Cendekia juga, termasuk dulu sebelum pandemi ya Pak ya. Nah itu banyak sekali anak-anak yang dikirim di Cipta Saran Cendekia dan memang antusiasme di sana tuh luar biasa ya Pak ya. Iya. Gitu. Dulunya beberapa kali kerja sama-sama. Iya betul Pak. Tapi semenjak COVID kan diwajibkan magang di Lumajang saja. Oh iya, oke. Memang COVID itu jadi kendala kita ya Pak ya, walaupun di dunia pendidikan juga sangat terdampak gitu. Oke, nah teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, biar kita lebih nyaman nih ya, Pak Fahmi juga biar nggak nervous di depan kamera kayaknya. Iya, Pak Fahmi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Dan dengar-dengar hari ini hari terakhir di magang ya Pak ya? Sekarang hari terakhir magang, kita mulai dari hari Senin kemarin Mbak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sekarang sampai terakhir. Jumat. Oke, nah gimana Pak perasaannya setelah melewati beberapa hari ini? Kalau perasaan saya enak sih Mbak ya, soalnya Pak, di sini saya mau mendapatkan yang baru Mbak ya. Soalnya saya dulu belajar pajak itu kalau nggak salah tahun 2012 Mbak, di semester ketiga kayaknya. Lama ya Pak ya? Ya, dan dulu masih WP itu 15/40 Mbak. Oh iya. Ya WP-nya kan 15 sekali udah 45 juta. Iya, sudah ada update. 54 juta sekarang. Betul sekali Pak. Memang Bapak merasa ini nggak update-nya atau perkembangannya tuh benar-benar secepat itu gitu ya Pak ya? Jadinya itu kalau kita mengampu pajak ya harus update informasi itu Pak. Betul sementara sekali. Saya kan jarang mengajar pajak kan. Baru tahun ini mengajar pajak lagi itu. Dan saya yang mengajar loh. Ternyata banyak peraturan yang sudah berubah. Iya, udah berubah. Iya. Oke, dan dengar-dengar ini ya Pak ya, dari SMK Negeri Senduro ini guru-guru akuntansinya muda-muda sehingga butuh ini ya Pak ya, butuh update terbaru seputar informasi yang nantinya akan disampaikan oleh adik-adik SMK ini. Oke, dan sebelum lebih lanjut nih Pak, saya mau tanya dulu nih, karena sebenarnya begini Pak. Banyak sekali profesi di bidang akuntansi. Nah, termasuk guru atau tenaga pendidik yang mengampu mata pelajaran akuntansi itu ya Pak ya, baik guru dalam level SMK maupun dosen-dosen gitu. Kenapa Pak Fahmi sendiri itu memilih untuk berprofesi sebagai guru akuntansi? Gini Pak, kalau guru itu alasan saya Pak ya, dari dulu saya itu memang pengen jadi guru Pak. Karena apa Keren, ya? Yang pertama itu adalah saya ingin mengabdikan diri saya di dunia pendidikan ya, sebagai seorang guru yang menyampaikan materi dan pengalaman saya kepada siswa yang bisa diambil. Kalau insya Allah gini Pak ya, kalau kita memberikan terbaik, pasti yang kita dapatkan juga yang terbaik nanti. Amin. Dan memang harapan kita seperti itu selalu ya Pak ya. Kalau dulu gini Pak ya, saya pengennya itu dulu kan guru kimia, terus berubah menjadi ke guru akuntansi dulu. Oh iya. Tapi sama-sama kerennya ya Pak ya. Karena agak IPA IPS-nya ini ya. Karena saya juga itu Pak, suka menghitung saya. Oh iya, karena basicnya hitung-hitungan itu tadi di akuntansi kan juga tetap kepake Pak ya. Udah sama aja Pak. Oke, luar biasa. Dan saya sendiri memang sangat mengapresiasi bagi Bapak Ibu guru beserta tenaga pendidik yang memang ini ya Pak ya, walaupun sudah berprofesi lama bahkan berpuluh-puluh tahun itu masih ada keinginan mengupdate untuk informasi. Betul sekali, karena gini ya Pak ya, kalau misalkan kita tetap
pada gaya pembelajaran atau info-info yang kita dapatkan dari dulu-dulu nih misalkan diterapkan ke sekarang tuh agak ini ya Pak ya, beda. Banyak kurangnya gitu ya Pak ya. Soalnya kan objeknya kan juga berbeda Pak. Murid sekarang sama murid dulu juga kan beda. Betul kebutuhan sekali. Dunia industri dulu sama sekarang juga beda. Saya setuju itu Pak. Oke. Kalau dulu kan sama murid ya kalau dikasih tahu sama gurunya kan nurut. Kalau sekarang beda Pak. Iya, malah adu pendapat karena trennya aja juga sudah beda ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu Guru di luar sana yang sedang nonton konten ini ya, jangan kalah nih sama Pak Fahmi dan juga Pak Fahmi ini sebenarnya nggak sendirian. Ada timnya satu lagi ya Pak ya? Pak Diki ya. Betul sekali, sama Pak Diki. Ayo teman-teman dari... masih muda juga itu Pak. Oh iya dong teman-teman ya. Bisa diajak collab kontennya juga nggak sih? Oke, nah Bapak Ibu Guru yang di luar sana nih ya, jangan sampai kalah sama Pak Fahmi sama Pak Diki nih. Kita harus tetap mengupdate informasi itu dengan penuh semangat karena memang tujuan kita dari awal untuk menjadi guru atau tenaga pendidik itu mengabdikan kepada Indonesia dan mencerdaskan anak bangsa itu ya Pak ya, yang paling penting. Oke, nah masuk ke pertanyaan berikutnya Pak. Saya mau tanya-tanya seputar SMK Negeri Senduro itu. Senduro itu berarti kan bagian dari Lumajang ya Pak ya? Lumajang. Oke, di sana kebutuhan industrinya gimana Pak? Terus kemudian anak-anaknya tuh seperti apa? Karena tadi saya dengar Pak Fahmi sudah cerita sedikit ya bahwa Pak Fahmi ini sebelum di Senduro ada pengalaman di Bekasi ya Pak ya? SMK 8. Gitu. Coba Pak diinfokan ke teman-teman di luar sana bagaimana perbedaan mungkin gaya pembelajaran, kemudian kebutuhan industri begitu. Gini Mbak ya, kalau SMK Negeri Senduro itu adalah salah satu SMK di kawasan Lumajang Mbak ya. Tepatnya itu ada di Senduro, Jalan Agropolitan nomor 1 Senduro. Kalau di sekolah kami itu ada 5 Mbak, ada 5 program keahlian. Yang pertama adalah APHP, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, ULW, Usaha Layanan Wisata. Ketiganya itu adalah multimedia, yang sekarang berubah menjadi DKV, Desain Komunikasi Visual. Yang keempatnya itu adalah AKL, Akuntansi Keuangan Lembaga. Yang terakhir adalah TKRU. Kalau siswa kami itu sejumlah kurang lebih 600-an Mbak, 600 siswa. Lumayan juga ya Pak ya? 600 siswa terbagi menjadi 500-600 nah, itu terbagi menjadi 5 kompetensi keahlian. Memang sekolah kami kan desa Pak ya, sekolah kami desa, makanya itu Pak, kalau mengenai magang di Senduronya itu sedikit Pak ya. Biasanya itu anak-anak magangnya di kotanya, di Lumajangnya. Kalau akuntansi, di kota Lumajangnya. Kalau dulu itu kita magangnya di di lembaga keuangan gitu ya Pak ya? Ya, di lembaga-lembaga di daerah Lumajang, kemudian Probolinggo di pajaknya, kemudian di Jember sama di Malang yang sama. Cuma karena semenjak COVID itu jadi nggak bisa, diwajibkan di Lumajang saja. Berarti ini ya Pak ya, memang industrinya di sana juga terbatas ya Pak ya? Kalau Lumajang itu kan ini Pak ya, yang industri yang paling kuat kan itu, kalau nggak di pasir sama di kayu Pak. Industri di sana itu. Baru tahu kalau saya, Pak. Di Senduronya itu adalah kayunya, industrinya. Kalau di Pasirian itu pasirnya Mbak. Makanya saya selalu bilang ke siswa itu, ayo kalau kamu pengen kerja coba keluar Lumajang tuh. Tapi terlepas dari itu, Lumajang ini potensinya juga bagus, sangat luar biasa ya Pak ya. Iya, sehingga kita juga bisa nih teman-teman nih adik-adik SMK ya bisa menerapkan program BMW dari pemerintah nih, bekerja, melanjutkan atau berwirausaha. Karena wirausaha pun di Senduro atau di Lumajang dan sekitarnya itu juga sangat potensial ya Pak ya, kalau memang ada keinginan di situ. Tapi nggak menutup kemungkinan juga seperti yang disampaikan Pak Fahmi nih teman-teman ya, kalau mau dapat pengalaman yang lebih, terus kemudian di kabupaten kita atau lokasi kita itu terbatas ya Pak, industrinya yang mau nggak mau harus keluar dari zona itu gitu. Tapi nggak masalah ya Pak ya, semuanya. Tapi Lumajang bagus kok, punya aset yang bagus lah sana itu. Luar biasa. Kan kita punya wisata yang bagus, kemudian betul sekali tuh Pak. Industri juga banyak kok di sana itu. Dan ini ya Pak ya. Cuma butuh pengembangan lagi. Betul sekali. Ini salah satu pekerjaannya Bapak Ibu Guru juga nih untuk mengedukasi adik-adik di sana wisata bahwa kita punya Gunung Semeru, punya pantai, punya perkebunan, air terjun juga. Itu air terjunnya namanya apa ya? Tupak Sewu. Itu yang bagus sekali itu ya Pak ya. Kalau usaha kan juga banyak. Lumajang kan terkenal sama keripik pisangnya itu. Itu yang saya tunggu-tunggu ya.
Ya maaf ya. Soalnya yang sana kan terkenal kan pisang agungnya itu, Pak. Iya, pisang betul agung. sekali. Iya, saya kalau pertama kali di Lumajang itu ini Pak, saya lewat pasar-pasar yang jualan pisang-pisang itu loh Pak. Pasar. Ternyata luar biasa ya potensinya ini. Nah, ini teman-teman, ayo Lumajang. dari teman-teman Maunya SMK. main ke Lumajang gitu. Iya. Ya main ke Lumajang. Iya, terus ini Pak. Ya. Berarti kan di sana memang banyak sekali yang perlu kita kembangkan ya Pak ya. Dari Babak sendiri, magang industri ini kan menjadi salah satu, ya saya yakin sih menjadi salah satu cara Bapak untuk mengupdate, menambah informasi serta ini ya Pak ya, maintenance sistem pembelajaran khususnya di SMK Negeri Senduro sendiri. Nah, menurut Bapak sangat membantu atau enggak sih Pak? Sangat membantu Pak ya. Soalnya kan gini Pak ya, kita kalau di sekolah kan kita mempelajari materi. Betul. Sedangkan kalau magang itu adalah kita mengaplikasikan materi, Mbak. Terkadang yang kita pelajari mungkin nanti ada beberapa yang tidak diterapkan di dunia magangnya itu. Oke. Contohnya kayak ini, kayak apa itu? Maaf agak keluar materi ya di pemerintahan. Di pemerintahan kita belajar apa itu? Jurnal umum finansial anggaran. Ternyata di dunia kerjanya itu tidak diterapkan. Oke. Dan kita butuh untuk magang industri itu untuk ini tahu yang sebenarnya gitu ya Pak ya. Iya, tapi tetap kita harus tahu teorinya dulu itu basicnya harus kuat ya Pak ya. Oke. Terus kalau sekarang kan itu Pak ya, dunia kerja kan akuntansinya kan sudah banyak beralih dari yang manual ke komputer itu. Iya, betul. Bahkan kayak pajak pun juga kan menggunakan komputer. Serba elektronik ya Pak ya sekarang. Pembuatan juga pakai komputer. Betul sekali. Oke, karena semakin berkembangnya zaman ini ya Pak ya, semakin kita dimudahkan. Dengan istilahnya teknologi terkini gitu. Dan ini sih Pak yang perlu perlu dikembangkan lagi karena mayoritas Bapak Ibu guru itu kan bukan dari kalangan muda-mudi aja kan ya Pak ya. Nah, banyak juga Bapak Ibu guru senior yang mungkin ini untuk teknologinya itu sedikit agak kesulitan untuk mengikuti. Nah, dari situ nih ya teman-teman ya, jadi diperlukannya magang industri sehingga belajar secara efektif untuk mengikuti perkembangan zaman itu juga bisa kita dapatkan dari program ini ya Pak ya. Bisa. Gitu, betul sekali. Ini saya banyak yang saya dapatkan di sini Pak. Oh iya Pak, apa aja tuh Pak? Bisa disebutin nggak? Pertama yaitu mengenai pajak Pak ya. Saya dulu kan jarang update informasi kan, yaitu kemarin tahu cara perhitungan pasal 21, 22. Kalau perhitungannya sih saya tahu Mbak ya, cara ini loh, cara apa itu memasukkan ke buktinya, kayak bukti potong, terus masuk lampiran alur lagi. Administrasinya itu ya Pak ya. Kalau bentuknya kan sudah kita pelajari di teorinya, tapi kalau yang dokumentasinya itu yang belum. Sehingga bisa nambah referensi bahan ajar nih ya Pak ya. Betul sekali. Nah, berarti kan Bapak masih ada kewajiban di sekolah gitu. Nah, kemudian Bapak juga pasti ada tanggungan untuk handle teman-teman SMK di sana ya Pak ya. Nah, gimana caranya Bapak memanage semuanya ketika Bapak memutuskan untuk kesini kan pasti banyak yang ditinggal tuh Pak di sana. Gini Mbak ya, kalau di era sekarang kan guru kan sebagai fasilitator Mbak. Betul. Jadi pembelajaran itu tidak harus ketemu antara guru dengan siswanya. Nah, kalau dulu kan memang harus ketemu ya, jadi guru harus ada di kelas. Kalau sekarang tuh gini Pak, kalau saya ada tugas, saya tuh ngasih materi ke siswa atau ngasih kayak materi di media sosial Pak. Mungkin lewat WA atau siswa tak suruh melihat video ini. Terus kalau soal-soalnya kita bisa pakai soal yang kayak kuisis gitu Pak. Nah, berarti memang ini banyak hal-hal atau style pembelajaran yang lebih menarik ya sekarang ini ya Pak ya, sehingga kalaupun Bapak Ibu guru ini tidak bertugas di dalam sekolah masih tetap bisa kita jangkau. Jadi sekarang tuh Pak ya, sumber belajar tidak hanya dari guru Pak. Bisa dari buku, bisa dari HP, bisa dari media apapun yang bisa digunakan siswa untuk belajar. Saya setuju sekali nih. Kalau saya zaman dulu hampir sekolah itu nggak boleh bawa HP ya Pak ya. Guru kan menjelaskan di papan tulis. Kalau sekarang makanya buku-buku saya itu kebanyakan elektronik Mbak. Jadi siswa saya itu tak perbolehkan membuka HP di kelas gitu. Pertama gini Pak ya, kalau di Senduro itu kalau siswa disuruh beli buku nggak bisa. Makanya kita kasihkan file bukunya lah, bentuknya PDF gitu, e-book.
Oke, dan lebih efektif juga ya Pak Iya, ya, lebih karena siswa-siswa ini bisa mengumpulkan bahan-bahan pembelajarannya. Jadi kalau misalkan mau ujian atau mau ikut kompetisi terkait mata pelajaran itu bisa diakses dengan mudah. Terus kita kan itu Pak ya, punya sumber belajar yang sangat luas Pak. Iya, kayak betul. Google itu kan sumber belajar yang sangat banyak sekali tuh Pak. Jendela dunia. Iya. Nah, dulu jendela dunianya ini ya, Saya itu buku ya. kemarin saya Google. mengerjakan pajak kemarin itu kan Iya. dari Google Pak. Perhitungan PP 23 gimana tarifnya, pada 2 gimana. Ya, betul Dari sekali. Apalagi internet. ini seputar pajak ya Pak ya. Iya. Yang perlu kita perlu Butuh kita update akses informasi. dasar hukumnya itu kan Iya. juga perlu ya Pak ya, sehingga kalau misalkan kita secara manual datang ke KPP terus nanya dasar Tanya hukumnya pajak. kan ya agak gimana Agak gitu repot ya. ya. Betul, dan sekarang ini memang di DJP sudah serba online sehingga mau kita akses apapun termasuk informasi juga bisa melalui online itu. Iya. Oke, luar biasa sekali ya Pak Fahmi ini, dan Pak Diki juga semangatnya luar biasa teman-teman ya, karena saya sudah berkesempatan hadir dalam satu jadwal pembelajaran, jadi saya salut deh. Oke, ini selanjutnya nih Pak. Pastikan program magang industri ini Bapak bisa ketahui dari media sosial juga ya Pak ya, terlepas dari WhatsApp admin kita yang selalu menginfokan program-program dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana tanggapan sekolah sendiri Pak? Tadi kan berarti Bapak bisa ada program pembelajaran yang tidak harus di kelas nih, saya bisa ngasih pembelajaran dalam online gitu. Kalau tanggapan sekolah sendiri gimana Pak? Kalau sekolah sendiri seneng Mbak ya, dan mensupport Mbak ya, mendukung kalau ada gurunya yang mau belajar. Apalagi gini Mbak, di sekolah itu kan ada namanya bos kinerja Mbak. Oh, ada bos gimana itu, kinerja. Ya, jadi gini, guru-guru itu dibiayai sama pemerintah untuk belajar lagi Mbak. Ya, untuk meningkatkan keterampilannya gitu. Makanya kalau sekolah kami kan baru tahun ini Mbak dapat bos kinerja. Oh, gitu. iya, Pak. Makanya guru-gurunya itu dilatih lagi, disuruh belajar lagi loh, Pak. Biar mengupdate informasi. Ya. Luar biasa ya Pak ya, dukungan pemerintah juga Iya. all out. Jadi ini harapannya Bapak Ibu guru yang bisa mendapatkan fasilitas itu juga memanfaatkan dengan baik. Insya Allah kedepannya juga kayaknya semua guru tuh Pak. Oh iya, Cuma nanti pastinya kan ya, Pak, ya. terbagi dalam periode ini kebetulan akuntansi dulu Pak. Oh, nggih. Periode kedepannya mungkin jurusan yang lain kan. Iya, iya. Oke, luar biasa ya Pak ya. Iya. Ih, keren nih ya sistem pendidikan di Iya. Indonesia memang semakin Mensupport berkembang gitu ya guru. Pak ya. Betul Kayak sekali. ini, kayak pemerintah kan sering adakan seminar online Nggih. atau ya itu fungsinya adalah untuk meningkatkan pengetahuan guru itu Pak. Betul Mensupport sekali. untuk meningkatkan kemampuan guru itu. Oke, jadi memang nggak hanya ngasih harus gini Iya. gitu ya Pak ya pemerintah, tapi di Dikasih balik itu semuanya juga diberikan Iya. fasilitas untuk menambah Iya. kompetensi gitu. Oke, nah selanjutnya Pak, selama Bapak ngajar baik di Bekasi maupun di Senduro yang dari segi kondisi daerahnya aja Ya, sudah beda, berbeda. kebutuhannya juga sudah Iya. beda gitu. Pasti banyak hal-hal atau tantangan yang Bapak hadapi gitu. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut melalui program magang industri ini Bapak bisa menemukan solusinya nggak Pak? Iya bisa Mbak. Kalau ini kan pajak Mbak ya. Nggih. Kalau kan pajak jadi siswa itu nanti kan saya mengajarkan tentang pajak yang terbaru itu Pak. Dengan peraturan dan perhitungan yang terbaru. Oke, ya. Atau juga kan gini Pak ya. Pajak kan adalah materi yang bagus Pak ya, yang nanti itu bisa diterapkan siswa ketika dia masuk ke dunia usaha, dunia industri. Setuju banget itu Pak. Apalagi kan gini Pak ya, ketercapaian pajak Indonesia kan selalu meleset kan Pak. Direncanakan sekian, ternyata dapatnya cuma sekian. Oke, dan Dan ini lagi Pak, kebutuhan akan tenaga kerja yang paham pajak itu kan tinggi juga. iya betul sekali Pak. Diharapkan nanti lulusan SMK itu juga bisa mengerjakan laporan pajak. Gitu. Oke, luar biasa ya Pak ya. Iya. Jadi di Indonesia sendiri itu sumber pendanaannya memang besar kan pajak. paling besar dari Iya, pajak, dari sehingga potensi-potensi pajak yang ada di Indonesia ini juga makin dimaksimalkan Iya, sama pemerintah. Dan dalam hal itu teman-teman dari SMK kemudian kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga itu harapan kita bersama adalah menjadi bagian dari kesuksesan itu ya Pak ya, mensupport pemerintah. Jadi dana pajak itu kan bisa kita rasakan untuk membiayai banyak sekali ya Pak ya. Betul sekali. Nah kemudian Bapak
selama magang industri di sini, Iya. pasti kan tadi sudah ini ya Pak ya, sudah disampaikan banyak sekali ilmu Iya, perpajakan yang Bapak dapatkan. Tapi selain itu bisa diceritakan nggak sih Pak detailnya selama magang industri itu seperti apa dari hari pertama sampai mungkin hari ini mau melaksanakan kegiatan apa Pak gitu? Ya, kalau saya magang di sini itu pertama itu Mbak, kita mengerjakan apa itu? Soal, Mbak ya. Soal-soal yang ada hubungannya dengan pajak. Kalau di sekolah kan gini, Pak ya. Kita cuma mengerjakan jurnalnya saja. Oh, Contohnya iya. kayak gini, kita menjual kepada instansi pemerintah. Iya. Jurnalnya cuma kas pada penjualan saja. Iya. Kalau di sekolah, tapi kalau di sini beda lagi, Pak. Ada kas, kemudian ada Uang muka. PPH, kemudian pada penjualan. Kan beda itu, Pak. Kalau di sekolah itu kita cuma mengerjakan jurnal khusus penerimaan kas atau jurnal penjualan Iya. saja. Tapi kalau di sini kita juga mengerjakan jurnal khususnya, juga sekaligus administrasi pajaknya. Mungkin nanti akan saya terapkan, Pak, ke sekolah itu. Oke, Tapi ya gini resikonya, kalau pajak sendiri kayaknya nggak nutup waktunya, Pak. Oh iya Soalnya Pak. apa? Pajak dulu itu waktunya 4 jam, 3 jam, Iya. tapi sekarang cuma dikasih waktu 2 jam per minggunya. Itu makanya nggak nutup waktunya. Kalau disuruh mengerjakan yang kompleks kayak gitu itu. Oke, dan tapi harapan kita ya Iya. memang semua yang kita dapatkan melalui Kita ajarkan. ini Iya, disampaikan kita ya Pak ya. sampaikan ke siswa itu. Oke, luar biasa. Dan tadi ya teman-teman ya, ternyata akuntansi yang terintegrasi dengan pajak itu ya itulah yang kita butuhkan dalam Iya. dunia industri yang sebenarnya. Nah, Ya, makanya fungsi kan Mbak mensukseskan pajak Indonesia itu. oke, luar biasa. Nah, baik teman-teman, untuk yang disampaikan Pak Fahmi tadi adalah ini ya Pak ya, masih sedikit dari program kita yang Iya. kita lakukan sehari-hari. Jadi selain selain ilmu perpajakan beserta praktikumnya pastinya ya Pak ya, Iya. elektronik pajak itu juga Iya. nanti akan disampaikan. Dan untuk magang industri ini sebenarnya dari awal kan kita by request Bapak Ibu guru ya Pak Iya. ya. Nah, itu yang paling penting nih teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru, maunya itu diberikan yang Materi fokusnya apa, di mana, betul sekali. Kalau Sehingga kita fokusnya di pajak itu, Pak. oke, sehingga memang ini ya harapannya nanti Bapak Ibu guru bisa request materi perpajakan, mungkin materi akuntansi atau hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi dan perpajakan di luar praktikumnya begitu ya Pak ya. Bisa banget di-requestkan. Oke. Pokoknya bagus lah magang di sini, banyak ilmu yang kita dapatkan itu. Itu dia teman-teman ya. Monggo Bapak Ibu guru yang mau magang. Oke, terima kasih Pak Oke. Fahmi. Dan ini Pak, terakhir pertanyaan dari Oke, saya siap. sebelum kita tutup untuk konten kali ini. Jadi harapan Pak Fahmi sendiri untuk dunia pendidikan khususnya SMK, apalagi jurusan akuntansi, entah itu untuk pemerintahnya, bagi sekolah-sekolah yang di sekitar kita, kemudian untuk Bapak Ibu guru di luar sana bisa disampaikan di sini Pak. Barangkali ini lebih cocok untuk jadi platform Pak Fahmi memberikan harapan dan juga motivasi ke beliau-beliau di sana. Gini Pak ya, kalau SMK Mbak ya, kalau bisa itu ini pembelajarannya itu bersandingan dengan dunia usaha, dunia industri Pak. Baik. Biar mereka itu setelah lulus itu tahu prakteknya di realnya itu kayak gimana, realnya praktek di usaha industrinya kayak gimana. Jadi pembelajaran itu jangan hanya di kelas, yaitu tapi juga yang di kelas dicocokkan dengan yang di dunia usaha, dunia industri kayak gitu. Oke, link and match-nya itu dimaksimalkan gitu Bahkan ya, untuk Pak, ya? untuk materi yang kita ajarkan pun juga harus dicocokkan, Mbak. Jangan sampai kita mengajarkan A yang dipakai di industri ternyata B. Beda kayak lagi. gitu. Takutnya ya itu nanti kan siswa kan udah lulus nanti belajar lagi di dunia kerjanya kayak gitu. Oke, Iya. tapi memang ini ya Pak ya, sudah bukan jadi rahasia. Iya. Ini lagi kalau kita masuk di dunia yang beda dari Iya. yang sebelumnya itu harus ada perkembangan. Terus sekarang kan ini Mbak ya, di kurikulum kita kan pakai kurikulum Merdeka. Iya, Jadi betul sekali, yang Pak. mendesain materinya itu adalah gurunya sendiri, Mbak. Oke. Jadi pemerintah itu cuma menyampaikan CP-nya saja. Iya. CP-nya A, nanti kita kembangkan sendiri materinya itu. Dan kita sesuaikan dengan
dunia usaha, dunia industri kayak gitu. Oke, berarti bisa saya bilang bahwa kesuksesan sistem pembelajaran di sekolah itu juga salah satunya dari Bapak Ibu guru yang ini ya Pak ya, yang menyusun materi dan juga praktikumnya itu tadi. Oke, luar biasa sekali teman-teman ya. Tapi sebelum itu saya persilahkan untuk minum dulu Pak. Kayaknya tadi kita keasikan ngobrol sampai lupa ini ya. Oke, teman-teman yang nonton jangan lupa ngeteh atau ngopi juga ya. Oke, alhamdulillah. Oke, nggak terasa ya Pak ya, ngobrolnya sudah banyak sekali. Sebenarnya masih banyak yang harus kita ulas di sini karena keterbatasan waktu. Ini Pak Fahmi sudah dipanggil sama instruktur setelah ini ya, mau dilanjutkan belajar lagi. Iya, betul sekali. Materinya kan komputernya sekarang itu. Nah iya, itu yang ditunggu-tunggu ya Pak ya. Oke, nah teman-teman mungkin nanti jika ada kesempatan ya Pak ya, Pak Fahmi bisa main ke sini lagi untuk belajar lagi. Saya dan tim juga bisa ke sana untuk belajar juga dengan Bapak Ibu guru di Senduro, dan nanti harapannya kita bisa bikin konten lagi dengan info-info yang lebih bermanfaat dan juga membantu untuk teman-teman di luar sana, begitu Pak. Baik, ini Pak, closing statement dari Pak Fahmi atau mungkin kata-kata motivasi dari Pak Fahmi untuk Bapak Ibu guru di luar sana bisa disampaikan? Tadi itu Pak, kalau kita yang memberikan yang terbaik, insya Allah yang kita dapat juga yang terbaik kayak gitu. Tapi pokoknya gini lah, jangan itu kan dalam dunia pendidikan gitu. Karena apa, fungsi kita kan menyampaikan ilmu lah, menyampaikan ilmu sama yaitu kan amal jariah kita itu Pak. Sebagai guru itu adalah amal jariah kita. Ya. Betul sekali, saya sangat setuju nih ya teman-teman ya, karena menjadi guru atau tenaga pendidik ini adalah pekerjaan yang mulia ya Bapak ya. Dan insya Allah nanti apa yang kita sampaikan, apa yang kita tularkan kepada adik-adik ini dengan hal-hal yang positif bisa diaplikasikan ke dalam dunianya mereka setelah ini akan menjadi amal baik untuk kita semuanya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru yang di luar sana, adik-adikku yang sedang nonton konten ini. Ayo kita sekarang lebih bersemangat lagi untuk upskilling, update pengetahuan, karena umur dan juga seberapa lama kita berprofesi atau membidangi suatu pekerjaan itu bukan halangan untuk kita terus belajar ya Bapak ya. Oke, dan untuk pertanyaan penutup Pak, bisa disampaikan pesan dan kesannya untuk Cipta Sarana Cendekia. Kalau di sini baik ya Mbak ya, cara penyampaian ilmunya juga baik. Kemudian kalau kemarin saya kan nggak tahu, terus saya tanya dibimbing juga kemarin sampai tahu lah kayak gitu. Pokoknya di sini bagus lah buat belajar, buat mengupdate informasi ya. Oke, Bapak merekomendasikan Bapak Ibu guru di luar sana? Ya, saya rekomendasikan buat Bapak Ibu guru akuntansi untuk belajar di PT Cipta Sarana Cendekia. Karena di sini bagus penyampaian materinya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya telah setia nonton konten kali ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke, saya dan juga Pak Fahmi di sini pamit undur diri. Terima kasih, semoga informasinya bermanfaat ya Pak ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. See you next time and bye-bye.